Assalamualaikum Bu Faiza, apa kabar? Oh, waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah baik nih. Gimana Bu Ana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Faiza. Maaf Bu Faiza, ini saya mengganggu waktunya Ibu. Bu Faiza, apakah ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Oh, enggak ganggu kok Bu. Ada waktu, tidak apa-apa. Nah, untuk saat ini, waktu luang saya banyak kok. Kira-kira ada apa ya Bu? Begini Bu Faiza, saya pengen sharing sama Ibu tentang Mm-mm. permasalahan yang saya hadapi saat ini tentang murid-murid saya Bu yang di kelas. Wah, ada masalah apa Bu? Boleh, bisa kok kira-kira. Tujuan Bu Ana terhadap permasalahan yang akan Bu Ana ceritakan ini apa ya? Tujuan saya itu bisa mendapatkan ide atau Mhm. solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu Faiza. Begitu. Jadi Bu Ana ini ingin mencari solusi ya dari masalah yang Ibu hadapi. Jadi tolong ceritakan, kalau bisa Bu Ana ceritakan secara detail ya Bu, masalahnya seperti apa? Ya, Bu Faiza, baik. Begini, di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Setiap hari dia membuat ulah. Ada aja kelakuannya yang bikin saya pusing tujuh keliling. Jadi dia itu suka mengganggu temannya, suka bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian, Bu. Sampai-sampai itu ada wali murid yang datang ke sekolah, mengapa anaknya itu bisa berkelahi dengan temannya, gitu, Bu, permasalahannya. Berarti sampai ada wali murid yang datang ya Bu? Nah, kira-kira apa Ibu Ana ini sudah mencari penyebabnya? Kenapa sampai muridnya Bu Ana ini berkelahi seperti itu? Ya, Bu, saya coba menelusuri dan coba memperhatikan kenapa ya mereka kok bisa seperti itu. Hmm, Sepertinya mereka ini memang minta diperhatikan secara lebih gitu loh, Bu. Dan mungkin, kesadaran dalam diri mereka itu juga tentang nilai-nilai kebajikan itu, saya rasa masih kurang, menurut oh. saya seperti itu, Bu. Nah, ini apa Bu Ana juga sudah bertanya kepada teman Bu Ana, rekan sejawat Bu Ana, tentang anak-anak ini? Apakah memang mereka ini minta diperhatikan oleh Bu Ana saja atau sama guru-guru yang lain begitu Bu? Kalau untuk kelas saya itu, saya memang sharing kepada teman-teman rekan sejawat, mungkin it katanya itu mungkin perlu diperhatikan oleh saya, karena memang saat ini, ada kalanya di waktu kosong itu, apa ya, tidak diperhatikan gitu loh. Karena mungkin saya ada rapat, jadi tidak ada, guru pengganti. Ada guru pengganti, tetapi mungkin tidak diperhatikan oleh mereka. Bisa juga Oh, seperti itu, Bu. begitu ya Bu. Jadi penyebabnya dari mereka itu karena mencari perhatian ya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tindak lanjutnya itu Bu? Untuk langkah pertama itu saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada mereka yang berkelahi, dengan cara menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, dan juga memberi contoh nilai-nilai kebajikan untuk lebih saling menghormati dan menghargai satu sama lain, terutama dengan teman sekelasnya. Wah, itu sudah baik sekali sih, Bu. Kira-kira dari tindak lanjut yang Ibu lakukan itu peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu anak ambil dari anak-anak itu berapa? Itu bagaimana nantinya? Kemungkinan saya sih semua murid yang
saya ini memiliki sikap, untuk saling lebih menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif selama di kelas, dan juga, eee, selama pembelajaran itu menyenangkan gitu loh, Bu. Oh, begitu. Nah, tadi kan Bu Ana sudah tahu berarti ya faktor-faktor penyebab masalahnya. Nah, sekarang kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk bisa mengatasi masalah tersebut apa saja sih? Rencana saya dalam waktu dekat ini, saya juga, bersama dewan guru lainnya gitu ya, melakukan pendekatan, baik secara personal kepada mereka, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan juga menyanyikan lagu anti bullying. Jadi semua guru itu, murid-muridnya itu menyanyikan lagu anti bullying, karena tidak hanya kelas saya saja yang berkelahi, dari kelas 1 sampai kelas, 6 juga pasti ada yang seperti itu. Lalu juga dengan, tepuk anti bullying di kelas, supaya mereka itu teringat bahwa tindakan perkelahian atau bullying itu tidak baik, dan juga selain itu ya, melihat video tentang dampak dari perkelahian dengan teman, dan juga akhir-akhir ini mensosialisasikan anti bullying itu untuk semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya tidak ada lagi perkelahian antar teman. Kemudian saya mungkin akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua mereka, agar kami ini bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, sudah sangat detail ya Bu, apa itu rencananya. Komunikasinya juga positif sekali. Jadi anak-anak juga tahu ya, tentang lagu anti bullying, tepuk anti bullying tersebut. Iya, tahu Bu Faiza. Jadi setiap hari itu semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hafal tentang lagu-lagu anti bullying dan tepuk anti bullying. Oke. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu ambil tadi, kira-kira prioritas yang dapat Ibu temukan dari langkah itu tadi apa? Prioritas saya adalah komunikasi ya, secara terbuka yang saya lakukan sebagai upaya untuk menunjukkan emosional individu secara jujur dan terbuka. Jadi peran guru di sini bertujuan agar siswa ini lebih rasional dan mengekspresikan suasana hatinya. Selain itu juga lebih berani mengutarakan pendapat serta mempertahankan hak-hak dirinya. Nah, melalui cara ini, mungkin siswa yang terlibat konflik perkelahian bisa lebih terbuka kepada satu sama lain tentang problem atau masalah yang menyebabkan pertikaian antar mereka. Jadi pendekatan secara terbuka ini membantu siswa agar tidak ada pihak yang merasa terintimidasi, sedangkan pihak lainnya merasa berkuasa. Jadi dengan demikian itu permasalahan akan lebih mudah diatasi ketika siswa yang terlibat konflik itu bisa bersikap dengan baik. Oh, bagus sekali, luar biasa sekali, Bu. Nah, kira-kira dari seluruh rencana aksi Ibu Ana tadi, ukuran keberhasilannya seperti apa yang ingin Ibu dapat? Simpel aja sih, Bu, sederhana. Ukuran keberhasilan saya itu, murid saya itu memperlihatkan perilaku yang lebih baik lagi, tidak lagi berkelahi dengan temannya, dan memiliki nilai-nilai positif di dalam dirinya. Misalnya ada yang menjahilinya, tidak langsung dipukul begitu saja, tapi teringat dengan, lagu anti bullying, tepuk anti bullying, jadi merasa ada apa ya, dalam dirinya itu ada,
mengerem gitu loh istilahnya. Nah, supaya tidak melakukan, perkelahian. Ya, sudah baik sih Bu rencananya Ibu. Nah, untuk itu Ibu akan melihat jadi Ibu akan melihat situasi juga ya Bu untuk melakukannya. Nah, untuk itu komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaiannya dari masalah Ibu ini dari proses penerapannya seperti apa? Tentu saja komitmen saya itu akan melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten, sampai ada perubahan dalam diri murid tersebut, ke arah yang lebih baik lagi gitu, Bu. Hmm, bener. Nah, kalau gitu siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen yang Ibu sudah bangun tersebut? Tentu saja yang saya libatkan bantuannya itu adalah kolaborasi dengan orang tua wali murid tentunya ya, Bu, ya. Lalu kemudian kepala sekolah, juga rekan sejawat, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak kami tersebut, agar mereka ini memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif selama di kelas, begitu Ibu. Nah, benar ya Ibu, mulai kapan ya dari segala komitmen Ibu itu tadi bisa Ibu lakukan tindakannya? Saya melakukan pendekatannya mulai hari ini. Kalau di sekolah itu setiap ada kesempatan kali ya Bu, sela-sela kegiatan, terus di sela-sela kegiatan belajar mengajar, kemudian pendekatan personal di jam-jam istirahat, seperti itu Bu. Jadi bisa terkontrol dengan baik tingkah laku mereka dan juga bisa berkomunikasi aktif dengan, siswa saya juga, gitu Bu. Nah, iya iya, baik Bu. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah bercerita permasalahan Ibu Ana ini kepada saya? Alhamdulillah Bu, jadi agak sedikit lega ya Bu ya. Jadi insya Allah bisalah saya menghadapi murid-murid saya yang jahil-jahil ini. Untuk kedepannya biar jadi anak yang lebih baik, supaya tidak bertengkar lagi dengan teman-temannya. Nah seperti itu Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Ana ada hasilnya ya Bu kita ngobrol hari ini. Nah, untuk itu Bu Ana tetap semangat ya untuk mendidik anak-anak didik Ibu Ana. Insya Allah Bu Faizah, terima kasih juga Bu. Oke, apakah ada lagi nih yang Ibu Ana ingin sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu, atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan, padahal, Ibu juga sibuk sekali nih kelihatannya. Iya, kemarin saya emang agak sibuk Bu Ana, makanya saya baru bisa hari ini untuk bertemu Bu Ana. Tapi hari ini sudah longgar kok Bu Ana. Sama-sama ya Bu Ana, saya juga seneng kok kalau misalnya ada yang sharing tentang permasalahannya ini. Nah, kapan-kapan kita juga bisa ketemu lagi ya Bu Ana untuk bercerita tentang perkembangan permasalahan yang Ibu Ana hadapi hari ini. Semoga pas Ibu cerita nanti ini sudah tidak jadi masalah lagi, sudah Bu Ana sudah happy, sudah mendapatkan solusi kan dari proses kita bincang-bincang tadi. Benar Bu, terima kasih Bu ya. Kalau gitu saya mohon undur diri ya Bu, semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan semoga Bu Faizah sukses selalu. Assalamualaikum Bu Faizah. Ya, amin ya Bu. Bu Ana juga sukses selalu ya. Waalaikumsalam Bu Ana. Assalamualaikum Bu Ana. Apa kabar ini? Waalaikumsalam Bu Faizah. Alhamdulillah baik Bu.
Bu Faiza, gimana kabarnya hari ini? Iya nih, alhamdulillah baik. Kalau misalnya tentang kesehatan, saya baik banget, Bu. Tapi untuk yang lainnya ini nih saya mau cerita sama Ibu. Nah, akhirnya juga kita bisa bertemu ya, Bu. Iya, Bu Faiza, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Faiza yang super sibuk ini. Aku juga sibuk sekali. Hmm, ini ya, Bu, dalam obrolan ini saya tuh bingung, Bu, tentang ini, tentang strategi pembelajaran yang harus saya terapkan di kelas saya. Bingung kenapa, Bu? Mungkin Bu Faiza bisa menceritakan lebih detail apa yang membuat Ibu menjadi bingung. Iya, begini Bu Ana, saya ini saya ini ingin di-coaching mengenai masalah saya. Nah, masalah ini saya mengalami kebingungan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat para murid. Nah, tujuan saya ini agar dapat memacu berpikir kritis dan semangat di kelas, agar kelas itu lebih hidup begitu Bu Ana. Oh, gitu ya. Baik, saya memahami tujuan Bu Faiza hari ini. Nah, karena kita punya waktu yang sebentar, jadi apa yang ingin didapat dari hasil percakapan hari ini, Bu Faiza? Iya, Bu Ana, saya ingin menemukan pembelajaran yang sesuai dengan harapan anak didik saya, sehingga anak-anak ini dapat lebih semangat dalam proses pembelajarannya. Juga saya ingin meningkatkan berpikir kritis anak didik saya di dalam kelas yang saya ajar. Oh, begitu, Bu. Kalau menurut Ibu ini pembelajaran yang sesuai harapan anak didik Ibu itu yang seperti apa ya? Bagaimana ya, Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran sesuai harapan anak didik saya itu melalui pengamatan saya sih mereka sangat semangat dalam pembelajaran aktif. Misalnya melakukan praktikum, bekerja secara kelompok, membuat produk sesuai dengan minat mereka. Jadi yang anak didik harapkan, saya pikir mereka semangat dalam pembelajaran yang tidak monoton, fokus pada pembelajaran aktif atau juga student center. Namun Bu, dalam praktiknya anak-anak ini lebih fokus pada urusan keterampilannya saja. Mereka kadang melupakan teori dasar dalam pengerjaan praktik tersebut. Jadi sayang sekali kan dalam mengintegrasikan praktik ini teorinya mereka itu masih sangat kurang. Berpikir kritisnya juga masih rendah. Terlihat dari hasil jawaban di LKPD. Kadang ada satu kelompok yang terlalu fokus pada praktik, jawaban LKPD-nya sangat dasar, terkesan apa ada, seadanya saja kayak gitu. Nah, sedangkan mereka tidak menganalisis secara detail mengapa proses dalam praktikum tersebut bisa terjadi. Seperti itu, Bu. Hmm, kalau misalnya seperti itu, kira-kira menurut Bu Faiza, anak didik Ibu itu berada di level berapa ya rata-rata pemahaman serta semangatnya mereka? Ya, kalau misal di rata-rata ya Bu, mungkin 6 sampai 8 sih Bu. Tapi bingung juga ya Bu, karena kalau dalam kelompok itu muridnya heterogen kemampuannya. Ada yang anggotanya memiliki semangat sangat baik dalam praktik dan kerjasamanya, namun kurang sekali dalam pemahaman atau penerapan teorinya. Atau juga itu dapat dilihat dari LKPD-nya. Jawabannya tuh kurang kritis, jadi terkesan seadanya kayak gitu. Namun ada juga yang beberapa kelompok yang lain
punya semangat dan kerjasamanya yang kurang, tapi hasil jawaban di LKPD-nya sangat kritis. Mungkin juga itu dilandasi karena anggota-anggotanya itu kebetulan ada banyak yang pinter ya, jadi kadang-kadang anak-anak yang pinter itu ini individualis sih sebenarnya. Oh begitu. Kalau dari cerita Bu Faiza ini memang sedikit membingungkan ya. Bagaimana ya menyimpulkannya? Karena kemampuan anak yang sangat heterogen, tapi Bu Faiza ini, kira-kira harapan minimal anak-anak ini berada di level berapa ya, dalam pemahaman dan semangat dari anak-anak ibu tersebut? Kalau kasusnya seperti ini Bu ya, mungkin di level 7 saja itu sudah sangat baik Bu. Baik itu Bu, level 7. Jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk dapat membantu, peserta didik Ibu itu bisa sampai di level 7? Nah, ini nih Bu, yang jadi problem saya. Saya tuh bingung penerapan strategi yang seperti apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan pola pikir kritis dan meningkatkan semangat belajar anak didik saya di kelas. Sehingga mereka bisa sampai di level 7 seperti harapan saya. Jadi kalau begitu dari pengamatan dan pengalaman Bu Faiza sendiri, proses yang paling mudah bagi Bu Faiza untuk membantu pemahaman anak didik Bu Faiza sehingga mampu berpikir kritis dan semangat di dalam pembelajaran itu menggunakan strategi seperti apa, Bu? Apa ya Bu? Menurut pengamatan dan pengalaman saya, yang paling mudah menurut saya itu anak-anak paling semangat saat pembelajaran menggunakan strategi student center. Misalnya penerapan model problem based learning. Nah, waktu itu saya pernah menerapkan model tersebut di dalam pembelajaran. Mereka semangat sekali mencari mencari berbagai macam literasi untuk mendukung jawaban di LKPD. Kemudian mereka juga mempresentasikan hasil dari jawabannya dan saling memberikan umpan balik bagi kelompok lainnya. Sehingga anak-anak ini secara tidak sadar aktif menyuarakan pendapatnya. Sehingga juga suasana jadi sangat hidup riuh malah Bu. Nah, dalam suasana itu mereka sangat memiliki pemikiran yang kritis karena banyaknya literasi yang sudah mereka pelajari sebelum presentasi tersebut dilakukan. Mereka ini nggak mau Bu, kalau misalnya ini kalau ada kayak gini kan kompetitif jadinya. Seperti itu Bu. Dari cerita Bu Faiza yang sangat komplit tadi ya, untuk Hmm. mengulang suasana seperti itu butuh komitmen atau kemungkinan yang bisa dilakukan itu seperti apa ya, Bu? Nah, ini sebenarnya sih bisa ya Bu melakukan hal tersebut secara terus-menerus, tapi mungkin saya ini butuh banyak persiapan dan waktu untuk membuat RPP yang komplit, dengan mode pembelajaran active learning, namun saya juga perlu proses untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan materi dengan model pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya. Kemudian saya juga harus banyak mencari referensi yang lebih mendalam agar anak-anak ini lebih kritis lagi. Sehingga saya bisa bagikan ke anak didik saya, kalau misalnya memang mereka membutuhkan referensi yang lain yang lebih luas. Takutnya dari yang mereka sudah cari-cari referensinya itu melenceng dari teori yang seharusnya. Jadi seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Faiza. Namun dari hal tersebut, mana yang bisa dilakukan dalam jangka waktu terdekat ini Bu Faiza? Yang paling dekat ya, Bu, Iya, yang paling mungkin dekat. rencana yang bisa saya lakukan yaitu besok, Bu.
Besok Mhm. saya ada pembelajaran, ada waktu ngajar biologi. Nah, kebetulan saya itu ngajar kelas 1 kemarin, mereka sudah melakukan praktik. Nah, saya juga sudah menerapkan model pembelajaran aktif. Kebetulan materinya itu bioteknologi. Mereka melakukan praktikum bioteknologi konvensional, yakni fermentasi. Nah, besok ini tinggal mempresentasikan hasil praktikum mereka. Sekarang setelah proses praktikum itu mereka membuat video gitu loh, Bu. Nah, Mhm. kemudian nanti saat presentasi, saya akan membersamai anak-anak dan membimbing anak-anak untuk mampu berpikir kritis dalam proses presentasi tersebut. Nah, dan saling memberikan umpan balik yang mendukung antar kelompok untuk menyempurnakan pemahaman peserta didik dalam praktikum atau hasil dari praktikum bioteknologi konvensional sebelumnya. Wah, bagus sekali Bu Faiza. Berarti mulai besok sudah bisa dilaksanakan rencana tersebut ya, Bu, ya? Iya Bu, kemungkinan besok lah saya mau melaksanakan rencana tersebut. Saya sangat mengharapkan proses tersebut menyenangkan ya Bu, juga dapat menghidupkan suasana di kelas, serta memberikan semangat bagi anak-anak. Saya sangat menantikan waktu di mana saya dapat mengapresiasi hasil kerja mereka. Semoga saat presentasi peserta didik besok dapat menunjukkan proses berpikir kritisnya sehingga mereka dapat mengintegrasikan hasil bioteknologi konvensional kemarin dengan teori yang benar. Alhamdulillah. Semoga rencana Bu Faiza nanti ya ke depannya dapat berjalan sesuai harapan ya, Bu, ya. Nah, dari obrolan kita ini kira-kira perasaan Bu Faiza sekarang bagaimana? Alhamdulillah Bu, terima kasih sekali ya Bu. Di awal kan saya bingung ya tadi mau menerapkan strategi pembelajaran yang seperti apa. Nah, untuk di akhir ini saya sudah tahulah apa yang harus saya lakukan besok dan selanjutnya. Nah, sehingga saya tidak bingung lagi deh mau menerapkan strategi apa untuk meningkatkan semangat dan berpikir kritis anak didik saya besok. Alhamdulillah kalau begitu Bu Faiza ya. Saya rasa perbincangan ini sungguh luar biasa. Saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Faiza, tentang, ilmu penerapan yang telah Bu Faiza terapkan tadi ke anak-anak. Dan saya juga berharap ya, Bu Faiza ini mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Faiza rencanakan dengan penuh semangat dan tentunya bahagia ya, Bu, ya. Iya, amin. Insya Allah ya Bu. Saya juga ingin selalu melaksanakan rencana tersebut dengan penuh semangat dan bahagia. Saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya nanti. Amin, mudah-mudahan, Bu, ya. Baik, Bu Faizah, kira-kira ada hal lain ndak yang ingin diobrolkan lagi? Atau dari perbincangan ini apakah sudah cukup membantu? Iya Bu, alhamdulillah saya rasa sudah cukup sekali Ibu membantu untuk masalah saya dan terima kasih banyak ya Bu untuk waktu dan bantuannya yang sudah diberikan kepada saya. Maaf banget ya Bu sudah mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Faizah, tidak masalah kok, Bu. Saya juga sangat senang sekali dapat membantu permasalahan Bu Faizah. Kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya, Bu, ya. Nanti, di lain waktu kita bisa ketemu dan kita bisa bercerita hasil dari dampak yang tadi Bu Faizah terapkan ya, Bu, ya. Iya Bu Ana, nanti saat ketemu lagi saya akan bercerita dengan bahagia dan sudah tidak mengalami kebingungan lagi. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Faiza ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ana, hati-hati ya. Sama-sama Bu Faiza, hati-hati juga.
Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini, praktik supervisi akademik dengan menjalankan 2 kasus. Kasus pertama dan kasus kedua sudah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.